Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kembali lagi belajar bareng Bu Fia di materi pembelajaran kelas 6 SD Muhammadiyah Integratif Dukun. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, langsung saja kita mulai. Hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 3, mata pelajaran IPA, yaitu tentang manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungannya. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Contoh yang pertama, di sini ada lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk penyembuhan luka bakar. Contoh yang kedua yaitu ada tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dan terjangan ombak. Contoh yang ketiga yaitu cacing. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanaman mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Contoh yang keempat yaitu domba. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal, berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu tubuh di lingkungan yang dingin. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya, contoh yang pertama itu ada bunga rafflesia. Nah, tumbuhan bunga padama raksasa atau yang sering kita sebut dengan rafflesia ini memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma bau busuk seperti bangkai untuk mengundang penyerbuk atau serangga. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan masa mekar bunga rafflesia hanya 5-7 hari. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Karena tumbuhan rafflesia itu sekarang menjadi tumbuhan yang sangat langka. Contoh yang selanjutnya yaitu pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidup, itu ada orang-utan. Saat ini ancaman kelangsungan hidup orang-utan mencakup berubahnya fungsi utan. Upaya pelestarian terhadap orang-utan pun dilakukan seperti yang pertama, kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai upaya habitat orang-utan. 2. Sebagian besar orang-utan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus. Selanjutnya ada gajah Sumatera. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya yang semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Manfaat hewan. Manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama, hewan sebagai bahan pangan atau makanan. Hewan-hewan yang biasa dijadikan bahan makanan terutama daging, susu, dan telurnya, misalnya ada ayam, kambing, sapi, domba, kerbau, dan juga burung. Yang kedua, hewan sebagai bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian, baju, sepatu, sandal, ikat pinggang, dan juga tas
banyak yang diambil dari hewan tertentu seperti ulat sutra, kulit kambing, kulit kerbau, dan kulit sapi. Yang ketiga, hewan sebagai bahan obat-obatan misalnya badak, harimau, cacing, kadal, biawak, ular, dan kelelawar. Yang keempat, hewan sebagai bahan perhiasan dan kerajinan misalnya ular, buaya, kerang, penyu, kupu-kupu, gajah, burung, sapi, kerbau, dan juga kambing. Manfaat hewan bagi manusia yang kelima. Hewan yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia misalnya kuda, kerbau, sapi, anjing, keledai, unta, burung merpati, lumba-lumba, dan gajah. Manfaat hewan bagi lingkungan. Yang pertama, menjaga keseimbangan lingkungan. Di antara hewan yang ada pemakan tumbuhan dan ada pemakan hewan lain. Dalam satu ekosistem akan terjadi proses keseimbangan di mana hewan satu pemakan hewan lain seperti berkembangnya katak akan menghambat perkembangan nyamuk serta perkembangan tikus sawah akan terhambat jika populasi ular terjaga. Manfaat yang kedua, menjaga kesuburan tanah. Hewan-hewan seperti cacing dan jangkrik selalu membuat lubang atau sarang di tanah sehingga oksigen akan mudah masuk ke dalam tanah. Akibatnya tanah semakin gembur dan menguntungkan bagi tumbuhan. Manfaat yang ketiga, menghasilkan bahan penyubur tanaman berupa pupuk dari kotoran hewan. Manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Banyak makanan dan sayuran yang kita makan berasal dari tumbuhan seperti padi, jagung, ketela pohon, ubi, buah-buahan, dan sayuran. Manfaat yang kedua sebagai bahan untuk membangun rumah dan perabot rumah tangga. Manfaat yang ketiga, bahan pembuat kain untuk membuat pakaian atau kain. Manfaat yang keempat, bahan pembuat obat tumbuhan seperti kunyit, brotowali, kumis kucing, sereh, sirih, jahe, temulawak, jambu batu, dan mengkudu. Yang kelima, sebagai penghasil oksigen. Manfaat yang keenam, penyerap karbon dioksida. Udara yang mengandung karbon dioksida diserap oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis sehingga udara menjadi lebih segar. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Yang pertama, tumbuhan sangat bermanfaat bagi lingkungan terutama sebagai penghasil oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang kedua, sebagai bahan makanan bagi hewan dan manusia. Manfaat yang ketiga, tempat bersarang dan tempat hidup bagi hewan-hewan tertentu. Manfaat yang keempat, mencegah longsor dan memelihara kemampuan tanah dalam menyerap air. Nah, anak-anak, itu tadi adalah manfaat makhluk hidup bagi manusia dan lingkungannya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk sholat, mengaji, dan tentunya murojaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.